5, 4, 3, 2, 1, 0. Hello, good morning. Hello, good morning. How is everyone today? Cha-cha-cha. Hello, good morning. Hello, good morning. I'm so glad to come to play. Cha-cha-cha. How are you today, kids? I hope all of you still fine. And as usual, we are going to learn about tema 2, subtema 4. Nah, hari ini kita sudah memasuki pembelajaran 3. Anak-anak nih harus tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. But as usual, before we begin our lesson, let us pray. Dear Almighty God, thank you for today. Now we are going to begin our lesson. So please open our heart and open our mind. Bless our teacher and also our parents. Thank you God. Amen. Oke, jadi anak-anak, sekarang ambil buku temanya, buka bukunya di subtema 4 pembelajaran 3. Yuk sama-sama kita belajar. Nah, di sini kita juga akan hari ini mempelajari mengenai hal-hal yang juga menarik seperti kemarin. Mari kita baca bersama. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Benny bermain ayunan di taman kota. Nah, mari kita amati gambar dengan cermat. Apa yang sedang mereka lakukan pada gambar di atas? Ya, mereka sedang bermain ayunan. Pasti anak-anak Miss semua juga pernah bermain ayunan ya. Oke, mari kita baca teks berikut. Bermain di taman kota. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Di taman kota sangat banyak permainan. Salah satunya ayunan. Benny bersama teman-temannya bermain di taman kota. Di taman kota ada 4 ayunan yang berdekatan. Di ayunan yang berdekatan terdapat 4 siswa yang bermain mainan. Dari kanan ke kiri ada Lani, Siti, Benny, dan Udin yang duduk di ayunan. Di belakang Lani berdiri Dayu untuk mengayunkan. Di belakang Siti berdiri Mei untuk mengayunkan. Di belakang Benny berdiri Edo untuk mengayunkan. Di belakang Udin berdiri teman laki-laki lainnya untuk mengayunkan. Wah, sepertinya mereka seru sekali bermain ayunannya ya anak-anak. Mereka bermain ayunan dengan hati-hati. Teman yang berada di belakang mendorong ayunan dengan perlahan. Setelah beberapa menit dan dari waktu yang ditentukan, mereka bergantian bermain ayunan. Nah, jadi demikian teks yang sudah kita baca. Nah, sekarang kita membuat 5 pertanyaan tentang teks bacaan bermain di taman kota. Nah, membuat kalimat pertanyaan itu menggunakan kata tanya dan diakhiri tanda tanya ya anak-anak. Coba sekarang kita mulai membuat pertanyaannya. Yang pertama, kemana Benny dan teman-temannya melanjutkan liburan? Yang kedua, berapa ayunan yang ada di taman kota? Yang ketiga, siapa yang mengayunkan ayunan Lani? Yang keempat, bagaimana cara mereka bermain ayunan? Dan yang kelima, bagaimana cara mereka mendorong ayunan? Nah, jadi begitulah cara membuat pertanyaannya anak-anak. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks bermain di taman kota. Yuk kita jawab bersama-sama. Number 1, apa yang sedang dilakukan Benny? Benny bersama teman-temannya sedang bermain di taman kota. Number 2, siapa yang duduk di ayunan paling kanan? Ayo anak-anak. Iya benar, si Lani. Lalu siapa yang duduk di ayunan paling kiri anak-anak? Ada
Udin. Siapa yang mengayunkan ayunan Beni? Nah, tadi ada Edo yang mengayunkan ayunan Beni. Nah, siapa yang mengayunkan ayunan Siti? Nah, juga ada Mei yang sedang mengayunkan ayunan Siti. Oke, mari kita cari tahu makna dari kata berikut. Di situ yang pertama ada kata taman. Kira-kira ada yang tahu tidak ya pengertian kata taman? Iya, taman adalah tempat menyenangkan yang berisi bunga anak-anak atau tanaman lainnya. Kemudian ada kota. Kota itu adalah daerah pemukiman ya anak-anak. Lalu ayunan adalah mainan untuk berayun. Lalu kita akan melanjutkan membuat kalimat dengan salah satu kata di atas. Yang pertama ada taman. Coba ya, setiap minggu aku bermain bersama teman-teman di taman. Anak-anak boleh membuat contoh kalimatnya sendiri ya anak-anak. Dicoba di rumah. Oke, nah bagaimana anak-anak? Senangkah kalian bermain ayunan? Ayo sekarang kita melakukan pengamatan tentang keragaman benda pada ayunan. Hore, kata anak-anak. Wah, sepertinya mereka senang sekali melakukan pengamatan. Mari kita lihat, ada tali ayunan, tempat duduk ayunan, dan juga tiang ayunan. Nah, mari kita lakukan pengamatan seperti biasa. Yang pertama ada tali ayunan. Bagaimana ciri-ciri bendanya, nak? Ya, panjang dan keras tentu saja. Lalu mampu menahan beban. Bentuk bendanya panjang ya karena. Yang kedua adalah tempat duduk ayunan. Nah, ciri-ciri bendanya keras dan tidak mudah patah ya anak-anak. Lalu bentuk bendanya segi empat. Kemudian ada tiang ayunan. Cirinya adalah terbuat dari besi, keras, dan juga bentuk bendanya panjang. Lalu berdasarkan pengamatan tersebut dapat kita simpulkan bahwa tali ayunan, tempat duduk ayunan, tiang ayunan merupakan keragaman benda pada ayunan dan setiap benda tersebut memiliki ciri-ciri dan bentuk yang berbeda. Sampai sini paham ya anak-anak Miss? Beni, coba lihat ke bawah. Pasirnya bagus ya, seperti pasir pantai. Benar, ini bisa digunakan untuk membuat kotak tisu pada lapisan luarnya. Nah, jadi anak-anak, karya hiasan dengan bahan alami berupa kerang. Ini sebelumnya juga sudah pernah kita pelajari. Nah, kita bisa membuat karya hiasan dengan bahan alami dengan menjadikannya bentuk bingkai dan juga kotak tisu anak-anak. Nah, cara menghias kotak tisu dengan bahan pasir. Jadi, pertama kita siapkan dulu alat dan bahannya. Ada bisa pasir warna terang dan pasir warna gelap. Kemudian lem, pensil, serta kotak tisu. Cara membuatnya, nah buat dulu pola hiasan pada kotak dengan menggunakan pensil. Lalu olesi bagian luar kotak tisu dengan lem. Kemudian kita tinggal menaburkan pasir di seluruh bagian kotak terluar. Lalu kita bisa mengkreasikan antara pasir warna terang dan pasir warna gelap. Jadi begitu caranya anak-anak. Nah, setelah tadi Miss sudah menjelaskan tentang alat dan bahan alami yang kita butuhkan untuk membuat kerajinan. Miss akan menyambungkannya dengan sebuah video tentang cara membuat figura atau kotak tisu dari bahan alami. Nah, jadi anak-anak mohon diperhatikan tentang video kali ini ya kan, supaya anak-anak boleh menerapkannya di rumah. Nah, jadi pernah nggak kamu membuat karya hiasan?
pernah bahan apa yang kamu gunakan? Lalu, pernah nggak kalian menggunakan bahan alami? Jadi kita bisa menggunakan bahan-bahan yang berada di sekitar kita untuk membuat hiasan anak-anak. Itu dia. Nah, ini adalah contoh bahan yang bisa kita gunakan untuk membuat figura dari bahan alami, yaitu lem, kertas, gunting. Nah, bahan tambahannya kita bisa menggunakan daun kering, tangkai kayu, biji-bijian yang berwarna, dan lain-lain sebagai penghias dari figura yang kita buat. Nah, sementara dengan kotak tisu tadi sudah Miss jelaskan, juga bisa menggunakan benda-benda dari bahan alami. Yuk kita lihat cara pengerjaannya.
Nah, begitu tadi adalah cara untuk menghias dan membuat figura dari bahan alami. Jadi anak-anak boleh mencobanya di rumah. Oke? So that's all our material today. I hope you enjoy all the material. Selanjutnya Miss nanti akan berikan matematika setelah video ini. Jadi anak-anak istirahat sebentar sembari menunggu pembelajaran matematikanya. Tetap semangat!